Haleluya. Bertemu kembali kita dalam Renungan 79 untuk hari ini. Sebelum kita memulai Renungan 79 hari ini, mari kita mengucapkan rise up untuk penyemangat kita. Rise up, bangkit, bergerak, dan berdampak. Puji Tuhan, hari ini kita akan belajar kembali Renungan 79. Hari ini kita akan belajar di dalam Mazmur 75 ayat 1 sampai yang ke-11. Dengan saya berikan tema yaitu rendah hati adalah kunci. Mari kita buka Mazmur 75 ayat 1 sampai 11. Akan saya bacakan di ayat 5 sampai yang ke-8. Aku berkata kepada pembual-pembual, jangan membual, dan kepada orang-orang fasik jangan meninggikan tanduk. Jangan mengangkat tandukmu tinggi-tinggi, jangan berbicara dengan bertegang leher, sebab bukan dari timur atau dari barat dan bukan dari padang gurun datangnya peninggian itu, tetapi Allah adalah hakim, direndahkannya yang satu dan ditinggikannya yang lain. Jadi ini adalah pasal di mana penghakiman Tuhan atau keadilan Tuhan itu untuk orang-orang yang tinggi hati. Jadi kita akan belajar banyak mengenai kerendahan hati adalah sebuah kunci. Dan di sini Mazmur ini ditulis oleh Asaf, seorang pemusik dari suku Lewi yang melayani pada zaman Raja Daud. Ia adalah pemimpin paduan suara di rumah Allah. Menulis 12 Mazmur. Mazmur ini berisi nyanyian pujian yang menyatakan kedaulatan Allah sebagai hakim yang adil dan berkuasa. Jadi Mazmur ini ditulis oleh Asaf dan ini menjadi pesan bagi kita semua bagaimana kita diminta untuk hidup dalam kerendahan hati. Pemazmur memberikan peringatan agar siap kita orang percaya untuk tidak hidup dalam kesombongan, memiliki kehidupan yang benar, tidak hidup seperti orang fasik karena tinggi hati adalah ciri-ciri dari orang fasik tersebut. Untuk itu, mari kita belajar untuk menjadi orang benar, untuk tidak mengikuti gaya hidup orang fasik. Jadi bagaimana cara agar kita bisa menjaga hati kita agar terus hidup dalam kerendahan hati? Mari kita belajar. Di sini saya hanya memberikan 5 poin saja sesuai dengan apa yang ada dalam pasal ini. Yang pertama, bagaimana cara kita menjaga hati kita agar tetap dalam kerendahan hati? Yang pertama adalah hidup dalam ucapan syukur. Di ayat yang kedua dikatakan, kami bersyukur kepadamu ya Allah, kami bersyukur, dan mereka yang berseru kepada namamu menceritakan perbuatanmu yang ajaib. Jadi di sini bersyukur merupakan hal mendasar yang harus dimiliki orang percaya. Bersyukur adalah perkara yang sulit dilakukan oleh orang yang tinggi hati, karena terkadang orang yang tinggi hati lebih dominan untuk membanggakan dirinya. Dia lebih dominan untuk menceritakan kehebatan dirinya daripada bersyukur. Dan di perikop ini kita diawali dengan kami bersyukur kepadamu ya Allah, kami bersyukur, dan mereka yang bersyukur kepada namamu menceritakan perbuatanmu yang ajaib. Jadi mari yang pertama ini kita belajar untuk bersyukur. Apapun yang kita alami, baik kegagalan maupun keberhasilan, itu semua karena Tuhan, bukan karena kehebatan kita, bukan karena pencapaian-pencapaian kita, tapi itu semua harus kita kembalikan untuk Tuhan. Lalu yang kedua, menyadari kedaulatan Tuhan. Mazmur 75 ayat 3 sampai yang keempat. Apabila aku menetapkan waktunya, aku sendiri akan menghakimi dengan kebenaran. Bumi hancur dan semua penduduknya, tetapi akulah yang mengokohkan tiang-tiangnya. Jadi di sini Tuhan berdaulat penuh atas dunia ini, bahkan atas diri kita. Jadi tidak ada kesombongan atas diri kita, karena kita tanpa Tuhan bukanlah siapa-siapa. Tidak ada yang perlu disombongkan dalam diri kita. Jadi kita di poin kedua ini kita harus mengerti bahwa yang berdaulat penuh atas dunia ini adalah Tuhan. Terlebih hidup kita benar-benar kita menyerahkan secara penuh kepada Tuhan. Kita mengusahakan apa yang kita bisa kerjakan, kita bekerja dengan maksimal,
kita mengerjakan bagian kita dengan maksimal, pelayanan kita dengan maksimal, tapi segala sesuatunya yang berdaulat penuh, berotoritas penuh, itu adalah Tuhan. Jadi yang kedua ini kita belajar bagaimana Tuhan itu berdaulat penuh dalam kehidupan kita. Lalu yang ketiga, poin yang ketiga, hati yang mau dibentuk. Di dalam ayat 5 sampai ke 8 akan saya bacakan dalam terjemahan FAYH. Aku memperingatkan orang-orang yang tinggi hati supaya menghentikan kesombongan mereka. Aku menyuruh orang-orang jahat supaya jangan kurang ajar, keras kepala dan tinggi hati. Karena kenaikan pangkat dan kuasa bukan berasal dari bumi ini, melainkan dari Allah semata-mata. Ia menaikkan yang satu dan menurunkan yang lain. Jadi ini sungguh luar biasa bagaimana kita diminta untuk berhenti untuk sombong, berhenti untuk menjadi jahat, berhenti untuk menjadi orang yang keras kepala dan tinggi hati. Karena kita semua tahu bahwa promosi pekerjaan kita, promosi pelayanan kita atau apapun itu semua datangnya dari Tuhan saja. Itu semua karena kemurahan Tuhan yang berlaku dalam kehidupan kita. Maka kita dipromosi, itu adalah keadilan Tuhan. Hanya datang dari kedaulatan Tuhanlah secara penuh apa yang kita dapatkan. Jadi kita belajar bahwa poin yang ketiga ini, kita belajar untuk membentuk hati kita sesuai dengan apa yang Tuhan mau, yaitu kita jangan hidup dalam kesombongan, kita jangan hidup dalam kejahatan, kita jangan hidup keras kepala dan tinggi hati. Kita semua mengerti bahwa hal-hal ini, karakter ini biasanya membuat manusia hidup dalam kejatuhan. Karena keras kepalanya, karena tinggi hatinya, kesombongannya, dia benar-benar hanya mengandalkan dirinya sendiri, mengandalkan egonya sendiri. Itu yang membuat banyak sekali anak-anak Tuhan jatuh dan bisa jadi dia meninggalkan Tuhan karena kesombongannya, karena merasa bisa melakukan sendiri tanpa Tuhan. Dan di poin ketiga ini kita belajar hati kita harus mau dibentuk, harus mau ditegur, harus mau diperbaiki saat kita mungkin selama ini hidup di dalam ketiga aspek tadi, yaitu kesombongan, keras kepala, dan tinggi hati. Lalu yang keempat kita akan belajar yaitu tentang mengerti ganjaran Tuhan. Di dalam Mazmur 75 ayat 9 dan 11. Sebab sebuah piala ada di tangan Tuhan, berisi anggur berbuih, penuh campuran bumbu. Ia menuang dari situ, sungguh ampasnya akan dihirup dan diminum oleh semua orang fasik di bumi. Segala tanduk orang-orang fasik akan dihancurkannya, tetapi tanduk-tanduk orang benar akan ditinggikan. Tuhan memberi penghukuman atau ganjaran bagi orang-orang yang hidup dalam kesombongan hati. Di sini dikatakan bahwa tanduk orang-orang fasik akan dihancurkannya. Jadi kita diminta untuk tidak meninggikan tanduk kita. Tanduk ini sebenarnya bicara tentang kekuasaan, kekuatan, kebesaran. Jadi tanduk itu adalah sebuah keperkasaan seseorang, dan terkadang kita ini jatuh dalam dosa kesombongan, meninggikan diri kita, meninggikan kemampuan kita, meninggikan kekuatan kita. Dan di sini di pengertian yang keempat ini, poin keempat ini, kita belajar bahwa kita harus mengerti bahwa itu akan dihancurkan Tuhan. Tuhan memberikan ganjarannya. Ia menuangkan dari situ, sungguh ampasnya akan dihirup dan diminum oleh semua orang fasik di bumi. Jadi ada hukuman, ada konsekuensi yang akan diterima saat kita hidup di dalam kesombongan, hidup menjauhi kerendahan hati. Itu ada ganjaran yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Dan yang terakhir, pokok yang terakhir yaitu hidup dalam pujian penyembahan. Di ayat yang ke-10 dikatakan, tetapi aku hendak bersorak-sorak untuk selama-lamanya, aku hendak bermazmur bagi Yakub. Jadi di sini dikatakan kita diminta untuk bersorak-sorak selama-lamanya. Bersorak-sorak untuk selama-lamanya ini berbicara tentang waktu yang terus-menerus, apapun kondisi kita, baik maupun buruk, ataupun di dalam kesuksesan kita, keberhasilan kita harus bersorak-sorak untuk Tuhan. Kita harus memuji Tuhan, kita harus bermazmur untuk Tuhan.
karena kita semua tahu bahwa semuanya yang kita dapatkan itu semua karena kemurahan Tuhan saja. Jadi mari kita untuk berfokus hidup kita bermazmur untuk Tuhan, fokus untuk memuliakan Tuhan, fokus untuk bersorak dan menyenangkan hati Tuhan, karena kehidupan kita pada dasarnya tentang mengagungkan Dia melalui apapun yang kita kerjakan, baik pekerjaan pelayanan dan apapun yang Tuhan sudah percayakan untuk kita kerjakan dengan sebaik mungkin, dan biarlah itu untuk menjadi puji dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Puji Tuhan. Renungan hari ini cukup sekian, biarlah itu menjadi kekuatan dan menjadi peneguhan bagi kita untuk kita memiliki kerendahan hati dalam kehidupan kita. Terima kasih telah mengikuti Renungan 79, kiranya dapat menjadi berkat kita semua. Bapak, Ibu, Saudara yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu, menceritakan kesaksian baik mujizat, kesembuhan, pemulihan masalah keluarga, dan lain-lain, dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 081 327 420088. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan setiap kasih-Mu, setiap renungan-Mu dalam kehidupan kami. Ajar kami Tuhan untuk terus menjadi orang-orang yang memiliki kerendahan hati Tuhan. Ajar pada kami Tuhan untuk kami menyenangkan hati-Mu Tuhan melalui apapun yang kami kerjakan. Kami tahu Tuhan itu semua karena kemurahan-Mu, itu semua karena otoritas-Mu Tuhan yang bekerja dalam kehidupan kami. Ajar kami mengembalikan semuanya Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Saat ini Tuhan kami berdoa kiranya Engkau ya Tuhan berkenan memberkati keluarga GPD El Shaddai Magelang, supaya tetap ada di hadapan-Mu ya Tuhan untuk selama-lamanya. Sebab ya Tuhan Allah, Engkau sendirilah yang berfirman, dan oleh karena berkat-Mu keluarga GPD El Shaddai Magelang diberkati untuk selama-lamanya. Kami menyerahkan doa ini Tuhan di dalam nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.